Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedangkan karamat di akhirat yang diberikan Allah kepada hambanya yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah yang ke-21. Allah ta'ala memudahkan baginya sakaratul maut. Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang selalu taat kepada Allah diberikan 40 kemuliaan. 20 di dalam dunia, 20 kemuliaan diberikan Allah selama masih hidup, dan 20 sisanya diberikan Allah di alam yang lain, yaitu di akhirat. Di antaranya adalah dimudahkan baginya sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan perkara yang ditakuti oleh para nabi, hingga mereka selalu memohon dimudahkan sakarat mautnya. Sampai-sampai Nabi kita pun minta kepada Allah agar ditolong menghadapi sakaratul maut itu, dan minta dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Seperti doa Nabi yang terkenal yang sering kali beliau baca, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Nabi kita minta kepada Allah pertolongan menghadapi kematian dan minta dimudahkan dalam menghadapi kematian itu. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ada di antara nabi yang mati bagaikan minum air dingin saja. Allah Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang diambil rohnya oleh para malaikat dengan senang dan nyaman. Jadi sakaratul maut itu seorang hamba diberikan Allah ujian, baik ujian yang menyangkut iman dan ujian kesabaran menyangkut sakitnya menghadapi kematian. Bagaimana sakitnya itu kematian? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, yang artinya bahwa kematian itu lebih sakit daripada dicancang dengan 70 pedang. Itu sakitnya yang sifatnya jasmani. Dan lagi dalam kematian itu diuji iman seseorang, diuji keteguhan hatinya, diuji i'tikadnya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir.
Jadi dua kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang dalam sakaratul maut itu. Nah, oleh karena itu para nabi tadi minta kepada Allah agar dipelihara, dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Orang yang takwa kepada Allah itu diberi Allah kemuliaan dengan kemudahan menghadapi sakaratul maut. Yang ke-22, tetapnya ma'rifat dan iman. Tetapnya iman inilah yang menimbulkan rasa takut dan ngeri, karena memikirkan tetapnya ma'rifat dan iman ini, orang-orang luhur pada menangis dan bersusah hati. Orang yang takwa kepada Allah sepanjang hidupnya diberi Allah kemuliaan, ma'rifat dan iman, tetap kada berubah dalam menghadapi sakaratul maut. Orang-orang yang mempunyai dosa yang besar itu dikhawatirkan matinya kada membawa ma'rifat dan iman. Orang-orang yang mengekali minum arak, nah itu biasanya sebelum wafat dicabut iman dan ma'rifat. Orang yang mengekali minum khamar, orang yang mengekali minum obat-obatan yang memabukkan, kada batobatnya sampai mati, itu biasanya iman dan ma'rifatnya dicabut sebelum mati. Itu ada dalam kitab Sirajut Talibin. Orang yang durhaka kepada ibu bapa, kada minta ampun lawan ibu bapa, padahal seringkali menyakiti, mendustai ibu bapa, kada minta ampun lawan sidin sehingga dia mati, itu pun biasanya matinya kada membawa iman dan ma'rifat. Orang yang suka melakukan, orang yang melakukan riba, kada tobat sehingga dia mati, itu pun matinya biasanya kada membawa iman dan ma'rifat. Banyak dosa-dosa besar yang membahayakan apabila kada segera tobat. Sebab bila sampai mati biasanya iman dan ma'rifatnya tertinggal, kada umpat mairingi orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya Allah bakal menetapkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam dunia ia mengucapkan la ilaha illallah, sampai mati pun dia meyakini la ilaha illallah. Yang ke-23, menerima kiriman rasa inap dan menyenangkan, kabar gembira, ridha serta aman. Orang-orang yang selalu takwa, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, sebelum dia wafat dia dikirimi rasa aman, dikirimi Allah rasa gembira. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Artinya janganlah kalian takut, janganlah kalian bersusah hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Nah, ini kabar berita ini dikirimkan Allah kepada orang yang selalu taat begitu dia sakaratul maut. Jadi hamba itu tidak takut terhadap apa yang bakal ia datangi di akhirat, dan tidak susah, tidak sedih mengenai apa yang ia tinggalkan di dunia. Yang paling susah itu adalah orang nang mati kada ada kabar gembira, mati menghadapi apa kada tahu. Yang kedua, orang yang ditinggalkan kini anak bini kayak apa kada tahu. Nah, sehingga matinya itu menambah kesusahan. Mana sudah sakit, ditambah lagi kerisauan hati, kayak apa anak bini ditinggalkan, kayak apa harta ditinggalkan, kayak apa menghadapi akhirat kada ada bayangannya. Nah, itu menambah susah. Kalau orang-orang yang takwa itu, nah mana matinya sudah nyaman. Nah, ditambah lagi ada kiriman berita dari Allah bahwa engkau di sana sudah disediakan kelapangan, disediakan kebahagiaan, dan anak bini yang ditinggalkan pun akan dijamin oleh Allah keselamatannya, pemeliharaannya, sehingga dia mati dalam keadaan hati yang tenang. (24) abadi di surga dan menghadap di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Yang ke-25, rohnya dihiasi, dibawa oleh malaikat langit dan bumi dengan dimuliakan, diberi kelembutan dan kenikmatan. Kan orang mati itu dicabut rohnya. Nah, kalau orang ini orang baik, roh ini dihadapkan kepada Allah. Sesudah itu dibawa kepada malaikat-malaikat, ini roh hamba yang taat kepada Allah. Nah, diagungkan, dihormati oleh para malaikat. Dihiasi roh dengan perhiasan-perhiasan akhirat. Badannya juga dihiasi dalam keadaan terang-terangan. Rohnya orang yang taat ini dibawa ke hadapan Allah, diagungkan di hadapan para malaikat. Sedangkan badan yang tinggal di bumi ini dengan mengagungkan jenazahnya. Orang-orang manusia mengagungkan jenazahnya. Berdesakan masyarakat untuk salat atas jenazahnya dan bersecepat merawatnya. Dengan merawat jenazahnya itu, masyarakat berharap akan memperoleh pahala yang banyak dari Allah Ta'ala, dan mereka menganggap sebagai keuntungan besar. Nah, orang-orang dalam dunia ini mendatangi jenazahnya, mengagungkan, memuliakan, berebut mengangkat, berebut menguburnya, karena mereka merasa untung mendapatkan kesempatan itu. Nah, di alam malakut pun rohnya diagungkan waktu itu, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sementara roh itu dicabut, menunggu pemakaman, kayaknya dikubur jam berapa, isuk misalnya dikubur. Nah, malamnya itu rohnya di hadapan Allah, rohnya diagungkan oleh malaikat. Sedangkan jasadnya di bumi dihormati, dimuliakan oleh manusia yang ada. Nah, itu karamat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang selalu takwa kepadanya. Yang ke-26, aman dari fitnah pertanyaan kubur dan diajari menjawab benar, sehingga aman dari huru-hara kubur. Dilajari, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Dilajari, jawablah Allah.
Waman nabi syuka, siapa nabi engkau? Dilajari, dijawab Muhammad nabi, Muhammad rasul nabiku umpamanya. Yang ke-27 dikaruniai kelapangan kubur dan terangnya. Ia berada di pertamanan surga sampai hari kiamat datang. Jadi kuburnya itu tarang, kuburnya itu lapang luas, dan kuburnya itu menjadi taman surga. Dan itu kada kelihatan lagi lawan mata kita ini. Kenapa? Karena sudah berbeda alam. Orang mati dibuat dalam kubur, dipatak, itu dia sudah pindah ke alam yang namanya barzakh. Sedangkan kita yang di atas bumi ini ngarannya alam mulki wasyahadah. Kada kau melihat lagi, kada kau mendengar lagi, kecuali orang-orang yang istimewa yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengetahui alam barzakh itu. Kalau manusia biasa kada tahu lagi apa yang terjadi di bawah kubur itu. Nang disiksa di kubur, nang diberikan nikmatan, kada tahu lagi karena sudah beda alam. Kecuali orang tertentu nang tahu. Macam kayak Nabi, saya tahu oh di kubur itu sedang disiksa Allah, di kubur itu sedang diazab Allah. Nah, Nabi tahu. Karena Nabi orang manusia yang diberi Allah kelebihan untuk bisa mengetahui segala macam alam. Nah, orang yang ahli taat begitu mati masuk kubur, kuburnya terang, kuburnya luas, bahkan menjadi taman surga sampai hari kiamat. Rajin doa-doa orang mahaul, doa orang ma'arwah, yaitu Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Itu maksudnya. Kita membaca Fatihah, membaca surah 4, membaca tahlil, karena di doanya ya Allah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur ini orang yang dihauli, jadikanlah kubur orang yang ditahlili ini taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kubur ini satu jurang daripada jurang-jurang api neraka. Nah, orang yang takwa kepada Allah selama hidupnya, walaupun kada diaruhi, walaupun kada dihauli, walaupun kada ditahlili, itu sudah dijamin oleh Allah kuburnya menjadi taman surga. Yang ke-28 tentram dan mulia rohnya, diletakkan di tembuluh burung hijau, berkumpul dengan saudara-saudaranya yang salih-salih dengan gembira dan senang sebab anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Roh si hamba ini diletakkan Allah di tembuluh burung-burung hijau yang ada di surga. Nah, jasadnya masih di dalam kubur, di alam barzakh. Alam barzakh ini macam-macam pulang. Alam kubur itu alam barzakh ngarannya. Kayaknya alam di mana dibangkit dari kubur, barzakh juga ngarannya. Lain lagi daripada barzakh kubur. Kayaknya alam di mana sudah dikumpul di padang mahsyar untuk ditimbang, dihisap, itu alam barzakh juga. Termasuk barzakh akhirat ngarannya. Alam barzakh macam-macam alam. Yang ke-29 digiring ke mahsyar dengan mulia dan sudah memakai mahkota dan menunggang burak. Jadi begitu bangkit dari kubur, sudah ada malaikat yang menunggui, menyiapkan pakaian dan perhiasan. Sudah ada kendaraan burak yang menunggu untuk menuju padang mahsyar itu.
Begitu tiupan Israfil yang pertama, Israfil meniup sanggakala pertama, terjadi kiamat. Terjadi kiamat. Israfil meniup sanggakala pertama itu, gunung-gunung tercabut, pohon-pohon tercabut, gedung-gedung habis, terabangan menutupi laut. Nah, sehingga laut kada ada lagi, jadi daratan rata. Jadi daratan rata. Itu kiamat terjadi. Nah, setelah itu kada ada lagi satupun di bumi ini makhluk yang hidup. Dan itu beberapa ratus tahun. Nah, penduduk bumi, baik binatang, baik jin, baik manusia, semuaan habis sesudah tiupan sanggakala yang pertama. Bumi sudah ada lagi bentuk macam rata, pisa'idin wahid, halaman yang satu. Nanti kemudian ditiup lagi oleh Israfil sanggakala yang kedua, ditiup, bangkit nang di dalam kubur keluaran. Nah, keluaran dalam kubur. Dalam kubur itu keluaran. Nya di dalam kubur itu ada ngarannya ajbuz zambi. Di dalam tubuh manusia, manusia siapapun, di dalam tubuhnya itu ada ajbuz zambi ngarannya. Ajbuz zambi itu kada hancur sampai hari kiamat, kada hancur. Jadi misal dikubur tuh sekian ribu tahun dikubur, sudah habis tulang belulang keadaan lagi, cuma ada ngaran di dalam tubuh kita ini ngarannya ajbuz zambi, itu kada mau hancur. Nah, sesudah ditiup sanggakala pertama yang kedua, ajbuz zambi yang ada dalam kubur-kubur tadi berkembang kembali menjadi manusia. Nang asalnya kayak apa bentuk hidupnya dalam dunia, kembali macam itu. Dan roh-roh yang tadi orang salih di surga dikirim, dimasukkan lagi ke tubuhnya. Orang-orang yang rohnya dalam neraka dikirim ke tubuhnya nang dibangkitkan itu. Nah, dibangkit manusia. Nah, dibangkit dari kubur ini manusia itu rata-rata uratan betilanjang semua. Tidak ada pakaian lagi, telanjang semua. Kecuali orang-orang yang takwa kepada Allah, begitu bangkit dari kubur ditunggu oleh malaikat, diberikan perhiasan, diberikan mahkota, disediakan burak kendaraan. Nah, sudah dibangkit di kubur, dibina bangunan semuaan, rohnya dikembalikan. Roh-roh orang saleh di surga dikembalikan ke tubuhnya, roh-roh orang yang jahat yang berada disiksa dalam neraka dikembalikan kepada tubuhnya. Kemudian terjadi hasar. Hasar itu artinya penghalauan, dihalau. Nah, seluruh bumi ini dihalau oleh Allah dengan api. Jadi yang bangkit-bangkit di kubur ini dudukan di muka kubur. Kada ada banyu, kada ada apa yang menyirami, yang menyamani, cuma amal ibadah dalam dunia. Dalam dunia banyak maksiat, nah itu kesusahan, kehausan, mana betilanjang segala macam. Nang takwa sudah kada jadi masalah. Nah, dihalau manusia. Dengan apa mahalau? Dengan api. Api, nah, mahalau. Itu ngarannya hasar. Nah, dibangkit dari kubur itu ngarannya nasar. Nasri wal hasar ya, itu kan. Nasar, pembongkaran di kubur, pembangkitan, kemudian terjadi hasar, dihalau manusia itu dengan api. Kemana menuju dihalau manusia? Ini karena ini api yang datang, bergerak manusia. Nak bertinggal dimakan api. Nah, berjalan. Kemana berjalan? Menuju mahsyar. Menuju mahsyar. Ada hadis yang mengatakan bahwa mahsyar itu letaknya di negara Syam atau di Palestina. Sana di Palestina sana berapa
puluhan ribu kilometer dari kita sini, puluhan ribu pal dari sini, dihalau menuju ke sana. Semua manusia berkumpul, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpul ke sana. Nah, orang-orang yang takwa kepada Allah disediakan mahkota di atas kuburnya, disediakan kendaraan burak yang membawanya ke tempat mahsyar itu. Yang ke-30, putih wajahnya dan bercahaya. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Artinya pada hari itu wajah-wajah mereka cemerlang, lagi pula bisa melihat Tuhannya. Dan Allah berfirman, Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Artinya pada hari itu wajah-wajah mereka terang, tertawa, lagi pula gembira. Yang ke-31, karamah yang diberikan Allah kepada orang yang selalu taat patuh kepada Allah, aman dari huru hara hari kiamat. Oh, hari kiamat itu bukan main huru haranya. Allah Ta'ala berfirman, amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Artinya, apakah orang yang datang dengan aman pada hari kiamat itu kalian anggap sama dengan orang yang tidak merasa aman? 32, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Malahan sebagian ada yang sama sekali dianggap cukup buku catatan amalnya. Yang ke-33, mudahnya hisab, bahkan sebagian ada yang tidak dihisab sama sekali. 34, beratnya daun timbangan amal, bahkan sebagian ada yang sama sekali tidak ditimbang amalnya. Sebagian sahabat, sebagian umat Nabi begitu bangkit dari kubur langsung diterbangkan oleh burak ke surga. Sampai di halaman surga, sekelompok orang nih ujar malaikat, wah, sungsumnya datang. Apakah kamu sudah melalui padang mahsyar? Ujarnya, kami kada tahu padang mahsyar. Apakah kamu sudah dihisab oleh Allah? Kami kada tahu hisab. Apakah amal kalian sudah ditimbang? Kami kada tahu timbangan. Apakah kamu sudah melalui siratal mustaqim? Kami kada tahu siratal mustaqim. Begitu kami bangkit dari kubur, dibawa burak sampai ke muka surga. Nah, malaikat pun takjub. Ujar malaikat, napa garang jam ni amalan dunia? Maka sampai macam ini kada tahu timbangan, kada tahu sirat, kada tahu hisab, kada tahu mahsyar. Apa garang amalan ikam dalam dunia? Nah, ujar kelompok ini, antara lain amalan kami adalah alhamdun fi kulli hal. Kami orang yang selalu memuji Allah, kami orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Diberi nikmat oleh Allah, kami syukur. Diberi musibah oleh Allah, kami syukur. Diberi Allah kekayaan, kami syukur. Diberi Allah kesusahan, kami syukur. Diberi Allah kesehatan, kami syukur. Diberi Allah penyakit, kami syukur kepada Allah. Pokoknya kami selalu syukur kepada Allah apapun yang diberikan Allah kepada kami. Nah, ini sekalinya amalannya. Kada tahu di padang mahsyar, kada tahu di sirat, kada tahu di hisab, kada tahu timbangan, tangan muncul dibawa oleh kendaraan burak di hadapan pintu surga. Nah, ada kelompok manusia umat Nabi kita yang seperti itu. Yang ke-35, bisa datang ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minum airnya sehingga tidak akan dahaga selamanya. Di padang mahsyar itu ada telaga Nabi kita. Di dalam surga ada telaga Nabi kita.
Orang yang minum telaga Nabi kita di padang mahsyar itu akan bakal selamat. Akan bakal selamat. Orang yang ditolak minum telaga Nabi kita di padang mahsyar, dia akan sengsara. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah, takwa, di padang mahsyar disilahkan minum telaga daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan dahaga selamanya. Yang ke-36, dapat lulus melewati jembatan dan selamat dari neraka, hingga sebagian dari kekasih Allah ada yang sama sekali tidak mendengar bergulaknya api neraka. Ada yang kada tahu disirat, serta kekal merasakan apa yang menjadi kesenangan dirinya, dan api pun meredup karenanya. Padang jembatan itu andaknya fi matni jahannam. Jembatan itu andaknya di permukaan jahannam. Nah, di sini padang mahsyar berkumpulnya manusia. Di sinilah terjadi hisab, terjadi timbangan, terjadi huru-hara, terjadi macam-macam keributan huru-hara di sini. Nah, sesudah mahsyar ini jahannam. Jahannam dengan segala lapisan-lapisannya, sampai berapa lapis jahannam itu. Nah, di atas jahannam ini ada titian ngarannya sirat. Ini menuju surga. Nah, surga di sebelah sini andaknya. Nah, siapa-siapa yang lulus dari titian ini, maka dia masuk ke surga. Antara orang-orang yang taat kepada Allah, begitu lewat sirat, ada yang kada tahu di api daripada cepatnya menyeberang. Ada macam-macam bentuk manusia di situ sesuai amal ibadahnya. Nah, pokoknya mengetahui selamat kadanya kita di sirat itu dapat diketahui di waktu kita menerima buku amal. Bila kita menerima buku amal dengan tangan kanan, berarti bakal selamat menyeberangi titian itu. Bila menerima buku amal tangan kiri atau jalan belakang, tanda kita bakal gugur di titian itu. Itu mengetahui di situ. Jadi tempat yang paling menegangkan, tempat yang paling merisaukan dalam perjalanan akhirat itu adalah di mana kita waktu menerima buku catatan amal. Itu yang paling menakutkan. Bila kita terima dengan tangan kanan, selamat dah. Selamat artinya bakal tembus ke surga, kada bakal tergugur. Walaupun bisa lambat, bisa laju tuh kada jadi masalah, cuma kada gugur dulu. Nah, bila menerima tangan kiri pasti gugur dah. Bisa begitu melangkah langsung gugur, bisa di tengah jalan gugurnya, bisa perak sampai ke surga gugur, bisa juga. Nah, bila tangan kiri itu sudah alamat sudah. Yang ke-37, diberikan izin memberi syafaat kepada orang-orang mukmin di halaman hari kiamat di mahsyar. Nah, orang yang takwa kepada Allah diberi izin memberi pertolongan. Nah, ini sudah selamat, sudah menerima buku amal dengan tangan kanan, berarti selamat sudah. Menunjuk Tuhan, cari keluarga ikam situ. Ikam tolong siapa? Cari kawan-kawan ikam siapa? Cari kekasih-kekasih ikam siapa? Bawai masuk ke dalam surga. Nah, itu orang yang takwa kepada Allah, bukan hanya bisa dirinya selamat, tapi bisa diberi Allah izin memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Yang ke-38, memperoleh kerajaan yang kekal di surga. Yang ke-39, mendapatkan keridhaan Allah yang besar. Yang ke-40, bisa bertemu Allah, Tuhan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Aku menghitung, ujar Imam Ghazali, seperti ini hanyalah menurut pemahaman dan puncak ilmuku yang pendek dan kurang.
Meskipun begitu, aku telah memberikan keterangan secara jumlah, ringkas, dan menuturkan pokok-pokoknya. Seandainya aku merenungkan perincian sebagian dari karamah para kekasih Allah itu, tentu tidak termuat dalam kitab ini. Bukankah aku menjadikan kerajaan abadi sebagai satu bagian? Andai kata aku merincinya, maka dapat terpecah menjadi 40 karamah. Seperti macam bidadari, itu kada dibuat sidin itu. Orang yang ahli taat masuk surga. Padahal di surga itu banyak pulang perinciannya. Macam bidadari, perumahan yang indah, pakaian yang elok, dan sebagainya. Jadi 40 itu garis besarnya aja. 40 diberikan Allah kepada orang yang taat, 20 di dunia, 20 di akhirat, itu garis besarnya. Amun dirinciakan banyak banget perinciannya. Kemudian masing-masing karamah itu memuat perincian yang tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah yang Maha mengetahui keadaan samar dan keadaan yang nyata, yang menciptakan alam dan memilikinya. Apakah kita ingin mengetahuinya? Tentu tidak mungkin. Tuhan kita telah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Artinya, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disamarkan kepada orang-orang mukmin itu berupa apa saja yang menyenangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Artinya, di surga itu diciptakan kesenangan apa saja yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Mengenai firman Allah Ta'ala, "La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Artinya, tentu lautan habis sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Para ulama tafsir berkata, kalimat-kalimat Tuhan ini adalah kalimat-kalimat yang difirmankan Allah Ta'ala kepada ahli surga dengan lembut dan memuliakan. Kalau kenikmatan surga demikian keadaannya, maka mampukah kita mencapai sebagian saja di antara sejuta bagian dari keadaan itu? Sedangkan kita hanya manusia biasa. Dapatkah ilmu makhluk mencakup sebagian saja dari hal itu? Tidak mungkin. Sebaliknya, tingkat manusia tentu tertahan dan akal mereka pasti pindik. Orang hendak mengetahui kayak apa tentang kenikmatan surga, kada mampu akalnya, kada mampu pikirannya menjangkau itu. Demikianlah anugerah Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui, menurut tuntutan anugerah yang agung dan menurut kemurahan Allah yang sangat besar. Nah, ingat situ, ingatlah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين.